dengan sang guru. Paham ndak ente? Ndak butuh Habib, ndak butuh Habib. Ba'alawi itu, Habib itu bukan hanya Habib Rizik, bukan hanya Habib Bahar. Ente kalau ndak suka Habib Rizik ndak masalah. Siapa yang maksa? Bukan rukun iman. Ente kalau ndak suka sama Habib Bahar ndak masalah. Dan juga kritisi Rocky Gerung tidak henti-hentinya mengkritik pemerintah, utamanya rezim Pak Jokowi. Jadi tidak hanya Habib Rizik. Apakah salah orang mengkritik pemerintah? Tentu tidak, karena mereka juga mempunyai hak demokrasi. Dan apa yang dikritiknya itu dipertanggungjawabkan oleh orang yang kritik tersebut, bukan dipertanggungjawabkan oleh Kiai Iman. Kalau kritikan memang berbenturan dengan hukum, orang tersebut akan mempertanggungjawabkan secara hukum. Sebagaimana kritikan Rocky Gerung yang mengatakan bajingan tolol, dia mempertanggungjawabkan ucapannya. Tetapi kritik dari Rocky Gerung ini tidak dapat dibantah, karena itu fakta dan realita, sehingga dia sampai sekarang tidak dikurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian, berjumpa dan bersua kembali pada channel ini. Dan kita pada kali ini juga membahas tentang cuitan seorang santri yang menjawab statement di media sosialnya, sehingga dia membuat sebuah video dengan judul Habib tidak dibutuhkan di Indonesia. Dalam video tersebut dia menjawab, benarkah Habib tidak dibutuhkan di Indonesia? Dan dengan alasan apa mereka membenci para habaib dan hanya membangkitkan doktrin-doktrin lama untuk menggoreng-goreng permusuhan kepada habaib? Sedangkan doktrin-doktrin dan kesalahan yang seperti itu banyak juga dilakukan oleh kiai-kiai. Seharusnya kalau ada doktrin yang salah, maka itu katakanlah salah. Tetapi jangan karena doktrin tersebut jadikan sebagai ajang permusuhan tidak berkesudahan yang dimotori oleh kiai yang dilakap ataupun digelar dengan Al-Kabuli. Kita lihat dulu video seorang santri menjawab statement Habib tidak dibutuhkan di Indonesia. Inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda saudara-saudaraku yang komen-komen Indonesia tidak butuh Habib, Indonesia tidak butuh Habib, mungkin anda tidak pernah nyantri kali ya. Tidak usah kitab besar-besar saudara. Kitab Uqudul Lujain, syarahnya yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, silahkan dicek kata saya. Kitab Uqudul Lujain halaman yang kelima, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan keturunan Nabi Muhammad SAW kalau laki-laki di sebagian daerah itu disebut Habib, kalau perempuan disebut Hubabah. Ada lagi yang komen, di luar negeri tidak ada Habib. Nah, dengerin ini. Syekh Nawawi melanjutkan, di lebih banyak berbagai macam negara paling banyak menggunakan istilah Sayyid. Kalau laki-laki, keturunan Nabi, zuriyah Nabi itu disebut Sayyid. Kalau perempuan itu disebut Sayyidah. Paham gak ente? Itu anak MI aja tahu. Yang sering komen-komen Indonesia ndak butuh Habib, Indonesia ndak butuh Habib. Kamu yang ndak butuh, kalau kita butuh santri.
Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus memuliakan anak cucu beliau. Lah kalau ada Habib yang salah, kalau ada Habib yang balelo, kita nasihati mereka dengan lemah lembut. Tidak usah jauh-jauh contohnya. Sampean punya guru di sekolahan, sampean punya guru di pengajian kampung masing-masing. Berani nggak sampean macam-macam sama anak kiainya? Berani nggak sampean macam-macam sama anak kepala sekolahnya? Nggak berani. Kenapa? Memang kewajiban murid, kewajiban santri itu menghormati gurunya dan juga menghormati orang-orang yang ada hubungannya dengan sang guru. Paham nggak ente? Nggak butuh Habib, nggak butuh Habib. Ba'alawi itu, Habib itu bukan hanya Habib Rizik, bukan hanya Habib Bahar. Ente kalau nggak suka Habib Rizik, nggak masalah. Siapa yang maksa? Bukan rukun iman. Ente kalau nggak suka sama Habib Bahar, nggak masalah. Jelas apa yang dikatakan oleh salah seorang santri terhadap keberadaan habaib di Indonesia yang tidak perlu saya ulang kembali. Sedikit perlu kita tekankan di sini, di mana di ujung video santri tersebut mengatakan boleh kalian tidak menyukai Habib Rizik, Habib Bahar, tetapi jangan memusuhi semua habaib yang ada. Bagi orang-orang yang memusuhi, membenci Habib Rizik Syihab, mungkin karena Habib Syihab adalah seorang ulama yang sangat landang mengkritisi pemerintah dan juga sangat landang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau karena Habib Rizik mengkritik pemerintah lantas dibenci, karena kita lihat Kiai Iman ini dalam beberapa postingannya dia sangat mendukung pemerintah, tetapi itu terserah Kiai Iman mau mendukung mau tidak, terserah Kiai Iman. Tapi jangan karena Kiai Iman mendukung pemerintah sehingga dia ingin membungkam Habib-habib atau kiai-kiai yang kritis terhadap pemerintah. Kalau yang kritis terhadap pemerintah bukan hanya Habib Rizik, banyak praktisi dan politisi hukum sekarang cukup kritis terhadap pemerintah. Seorang filsuf dan juga kritisi Rocky Gerung tidak henti-hentinya mengkritik pemerintah, utamanya rezim Pak Jokowi. Jadi tidak hanya Habib Rizik. Apakah salah orang mengkritik pemerintah? Tentu tidak, karena mereka juga mempunyai hak demokrasi. Dan apa yang dikritiknya itu dipertanggungjawabkan oleh orang yang kritik tersebut, bukan dipertanggungjawabkan oleh Kiai Iman. Kalau kritikan memang berbenturan dengan hukum, orang tersebut akan mempertanggungjawabkan secara hukum. Sebagaimana kritikan Rocky Gerung yang mengatakan bajingan tolol, dia mempertanggungjawabkan ucapannya. Tetapi kritik dari Rocky Gerung ini tidak dapat dibantah, karena itu fakta dan realita, sehingga dia sampai sekarang tidak dikurung. Jadi kenapa harus Habib Rizik yang dibenci karena kritikannya terhadap pemerintah? Negara Indonesia negara demokrasi, sah-sah saja rakyat siapa saja mengkritik pemerintah. Kalau memang kritikannya melanggar hukum, tentu akan dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang mengkritik, bertentangan dengan hukum atau tidak. Maka itulah saudara sekalian, karena kebencianlah kemungkinan karena Habib Rizik ini terlalu bersinar yang tidak dapat disaingi oleh pembenci yang iri, sehingga mereka terus menggaung-gaungkan perang. Tidak memihak kepada kesuksesan A dan kesuksesan B, tetapi harus fair. Kalau Habib yang salah dinasihati, kalau dia yang salah dinasihati. Tidak boleh menggaung-gaungkan perang antara sama kaum muslimin, apalagi yang menggaungkan perang tersebut mengatakan dirinya ulama, kiai,
Tapi dalam ceramah-ceramahnya sekarang ini kita lihat tidak lagi untuk pencerahan umat. Setiap ceramahnya hanya benda-benda. Kesebelasan B, karena dia dari kesebelasan A. Yang dari kesebelasan B, benda-benda kesebelasan A. Sehingga menimbulkan kegaduhan antara sesama umat Islam di Indonesia. Itulah fakta dan realita yang belum ada titik terangnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.